Shalom keluarga Eklesia. Puji Tuhan. Hari ini adalah tepat GSJ Eklesia berusia 23 tahun. Itu semua karena cinta dan anugerah kasih Tuhan Yesus. Saya akan mempersembahkan pujian yang mengatakan hanya Tuhan yang terindah. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, Allah seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang tan manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita telah mendengarkan sebuah pujiannya begitu luar biasa yang mengatakan bahwa tidak ada lutut yang tak bertekuk di bawah kaki Tuhan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau melompat untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Para papa para papa bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia berlindungan dan pengharapan. Para papa para papa para papa. Berikan aplaus untuk Allah kita. Haleluya. 23 tahun itu bukan usia yang kecil. Kita sudah tumbuh dewasa bersama dengan Tuhan. Kita telah melewati berbagai macam cobaan, berbagai macam halangan, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan, kasih kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja atas gunung dan di dalam
melompat bagimu. Sebab namaku baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Biar yang bernafas di atas gunung dan di dalam sabuk, angkat tanganmu, Angkat badanmu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik. sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Silakan duduk kembali. Banyak cerita ya selama 23 tahun itu GSCA berdiri. Begitu banyak resolusi, begitu banyak hambatan. Tetapi karena Tuhan, kita mampu bangkit, kita mampu eksis, kita mampu berdiri tegak, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintah. Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna,
Walau ke depan terasa berat, tapi percayalah Tuhan terus bermukjizat atas hidup kita, terus bermukjizat atas gereja kita, terus melangkah bersama dengan kita. Terima kasih Yesus, kami mau berterima kasih. Saya harus mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Allah kita, memberikan penyembahan dari hati kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mengenapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu ada dalam hidup kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti tahun pekerjaan Tuhan di tempat ini bukti kebesaran Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk setiap kami pagi hari ini, untuk keluarga Eklesia Tuhan. Terima kasih, secara khusus renungan sebentar kiranya Engkau yang berbicara untuk setiap hati kami. Berbicaralah Tuhan untuk setiap kami keluarga Eklesia, sebab kami siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saya ingin sedikit berbicara tentang, saya memberi renungan kita, judul renungan kita Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Satu ayat untuk kita semuanya, 1 Samuel 7. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Saya membacakan untuk saudara semuanya, dengarkan baik-baik. Yang belum mendapatkan ayat ini, yang belakang bisa mendengar suara saya, yang di luar, puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan
menolong kita. Puji Tuhan saudara. Bersyukur kepada Allah, sang pemilik pekerjaan ini. Pekerjaan ini, GSJ Eklesia ini adalah kepunyaan Tuhan. Dia yang mempunyai. Dari awal pembukaan gereja ini, dari awal perintisan sampai hari ini. Yang dimulai dengan satu keluarga Bapak Ibu Suyati dan satu anak sekolah minggu anak Andreas sampai hari ini. Perjalanan ini tidak mudah ya saudara. 23 tahun kiranya seluruh keluarga Eklesia semakin dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pengiringan kita kepada Kristus. Iman kita semakin berakar. Dari tahun ke tahun sentimeternya itu bertambah akarnya saudara. Tidak tetap. Ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan semakin mesra. Jangan sampai semakin tahun hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, semakin merenggang. Ada beberapa kebanyakan seperti itu. Hubungan pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun pertama manis mesra. Masuki tahun ke-10, tahun ke-15 masa konflik. Konflik dan kompleks ya masalahnya. Tidak. Walaupun masalahnya komplit, itu tidak akan menjadi alasan buat kita semakin renggang dalam hubungan keluarga ya. Tapi justru konflik yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui, itu membuat kita itu semakin dekat dengan pasangan, dengan keluarga, terlebih dengan Tuhan. Perjalanan kita, kekristenan kita sama dengan yang lain saudara. Perjalanan gereja ini dengan gereja-gereja yang lain mungkin hampir sama, walaupun lika-likunya berbeda. Harus melewati lembah, harus naik turun gunung, melewati jalan-jalan berkerikil, terjal, sehingga kadang membuat kita ini jatuh. Saya akan ingatkan kita semuanya hari ini. Saya akan ingatkan kita hari ini. Yang di luar tetap mendengar saya? Yang di luar masihkah mendengar suara saya? Oke, taruh HP-nya semua. Ya, lihat ke sini. Saudara, 11 tahun dalam perjalanan 23 tahun, 11 kali gereja kita ditutup. 11 kali pula kita kembali dan tidak menyerah. 11 kali kita tidak boleh ibadah. 11 kali pula kita tetap datang beribadah. Seandainya 1 kali, 2 kali gereja kita ditutup, Pak Markus sebagai pemimpin kita, sebagai gembala, ya wis menyerah ya. Mungkin bukan di sini Pak. Mungkin Tuhan tidak menghendaki ada gereja di sini. Seandainya sekali, 2 kali, 3 kali atau sampai ke 11 kali Pak Markus menyerah, keluarga Eklesia menyerah, jemaat menyerah, tidak mendukung kami, pekerjaan Tuhan di sini tidak ada sampai hari ini, tidak bisa mencapai 23 tahun. Tapi karena kita tidak menyerah, kita tetap bersemangat dan tidak berhenti beribadah, kita tidak kehilangan api kita, hingga gereja ini tetap ada. Kita tidak kehilangan keberanian. Apakah kemudian selama 23 tahun jemaat di Pakunden setelah resolusi ada yang bertahan, ada juga yang pergi meninggalkan kami saudara. Ada yang pamit, tante mohon maaf ya, saya ingin nyaman beribadah. Ya kita tidak bisa gandoli mereka loh saudara. Saya ingin nyaman beribadah dengan suasana tidak dek gitu ya, dek
dakdikduk gitu ya. Seperti orang jatuh cinta, ini jatuh cintanya berbeda. Takut tiba-tiba Pak Lurah datang. Takut tiba-tiba dari kecamatan datang, dari kepolisian datang. Loh kok tetap ibadah? Kalau ada jemaat yang pamit kita kepada seperti itu, ya monggo, di mana yang penting jenengan beribadah. Kan seperti itu, saudara. Terima kasih untuk saudara-saudara, untuk keluarga Eklesia. Sampai 23 tahun ini bertahan bersama-sama dengan kami. Sehingga gereja ini pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan di Perumnas Pakunden tetap ada, saudara. Setiap bulan Oktober seperti ini, saudara. Tahun berganti tahun. Tahun berganti tahun. Pak Markus masuk di sini tahun 97, mengawali dengan persekutuan doa Eklesia Hukum ini. Tahun 98 kita mulai pekerjaan Tuhan GSCI Eklesia. Tahun demi tahun yang kita lalui setiap bulan Oktober ini menjadi momen yang baik, saudara. Buat kita itu ingat momen yang baik untuk kita mengevaluasi diri kita. Perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan itu loh, saudara. Ayo kita evaluasi. Seberapa bertahan selama 23 tahun ini? Mungkin masih ada yang bergabung 5 tahun, 10 tahun, belum genap 23 tahun. Bolehlah saudara menghitung. Anggap kalau saudara 5 tahun, berbicara untuk diri kita selama 5 tahun ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang sudah 23 tahun lamanya bersama kami, Bu Indra 23 tahun ada bersama-sama dengan kami. Tuh Bu Indra paling belakang, walaupun sepuh dia tetap kelihatan manis, karismanya tetap ada bersama beliau. Jadikan evaluasi 23 tahun ini, saudara, buat kita. Berapa persen, berapa besar kasihmu untuk Tuhan, khususnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Berapa ya? Kita yang bisa tahu itu. Seberapa besar hatimu, waktumu diberikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan selama 23 tahun ini? Seberapa besar kesetiaanmu waktu gereja ini menghadapi juga masa-masa sulit? Yang bisa mengevaluasi siapa, saudara? Kita sendiri ya, masing-masing. Kita nggak boleh menilai orang lain. Kita nggak perlu mengevaluasi suami kita, istri kita. Kowe lho Pak kurang setia, nggak perlu. Kowe lho Le. Kita evaluasi untuk diri kita sendiri. Ada kalanya ya saudara, kita ini gagal dalam perjalanan ngiring Tuhan. Ada kalanya bersemangat gitu ya, apinya besar gitu. Tapi ada kalanya kadang kita lemah. Ada impian-impian kita yang tidak bisa kita gapai. Mungkin dalam 23 tahun perjalanan gereja ini tidak semua kerinduan-kerinduan kita, kerinduan-rinduan rekan gembala, program-program yang sudah kita susun dengan manis kadang gagal di tengah jalan. Ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, tidak seperti yang kita harapkan, kadang seperti itu. Misalkan kalau kita ya, udah kita rencanakan, usaha kita gagal, mandek di tengah jalan. Saya ingat itu, Om Han pernah punya usaha PlayStation. Itu cara kita berusaha, bener enggak ya? Tapi kan Tuhan punya maksud. Kalau gagal itu selalu Tuhan punya maksud. Tidak mungkin Tuhan enggak punya maksud. Maksudnya apa? Usaha yang baru sekarang ini Tuhan kasih berkat yang berbeda. Lebih lagi. Mungkin kita gagal dalam berumah tangga. Mungkin Tuhan izinkan kita seperti itu, saudara. Gagal dalam mengarungi rumah tangga. Tetap Tuhan ingatkan kita enggak boleh menyerah.
Tidak boleh patah semangat walaupun kita gagal. Apalagi ya gagal studi kita. Kita punya impian, kepinginnya sekolah di sini, kepinginnya kuliah di situ, kok ternyata tidak bisa. Tetap jangan menyerah ya. Karena Tuhan itu tidak pernah berhenti berencana dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berhenti dan rencananya akan terus tergenapi buat orang-orang yang tidak berhenti menyerah. Saudara. Alkitab mencatat, saudara, kita memang tidak boleh menoleh ke belakang terhadap masa lalu kita, masa lalu kegagalan kita. Mungkin kita sempat jatuh dalam dosa di masa lalu kita. Kita sudah minta ampun, kita sudah ditebus sama Tuhan dosa kita. Ini yang Tuhan tidak boleh, yang Tuhan maksudkan, jangan noleh lagi ke belakang karena engkau sudah diampuni. Tetapi satu ayat ini, 1 Samuel 7 ayat 12 ini yang membuat kita boleh noleh ke belakang. Karena apa, saudara? Ada satu maksud yang Tuhan mau. Di 1 Samuel 7 ayat 12. Setelah Samuel sebagai pemimpin waktu itu, pemimpin bangsa Israel, diserang oleh orang-orang Filistin. Dan Tuhan memberi kemenangan atas bangsa Israel. Saya akan bacakan ayat di bawahnya, saudara. Ayat yang ke-13. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Israel seumur hidup Samuel. Sampai masa pemerintahan Samuel sebagai pemimpin berakhir. Orang Filistin tidak berani. Orang Filistin gemetar, saudara. Karena mereka tahu Tuhan ada di pihak mereka. Kalau Tuhan ada di pihak kita, saudara, siapakah lawan kita? Jawab dong, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Yes, tidak ada. Boleh gereja ini berusaha ditutup ya, saudara. Kita beribadah dari ke rumah, tapi mereka itu tidak bisa mengambil iman kita, mematikan iman roh kita itu tidak bisa. Daging kita, fisik kita bisa diambil, tetapi dia tidak akan pernah bisa merampas percaya kita kepada Kristus. Sehingga Samuel dikatakan dia mengambil batu atas peristiwa itu, atas kemenangan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Dia ngambil batu antara kota Mispa dan Yesana. Kemudian Samuel menamai batu ini Eben Heiser. Sampai di sini Tuhan menolong. Ulang tahun gereja ini, ayo jadikan momen, jadi batu peringatan buat kita bersama-sama. Sampai di sini eklesia Tuhan tolong. Sampai di sini pekerjaan Tuhan itu Tuhan tolong. Dan bukan hanya sampai hari ini, saudara. Kalau hari ini Tuhan tolong, 23 tahun lalu Tuhan tolong, besok pun Tuhan akan menolong dengan penyertaan yang sama. Lusa pun sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua, Tuhan akan memberikan penyertaan yang sama untuk kita semuanya, saudara. Saudara, setelah Allah menyertai, membela Israel, dikatakan, saya sebutkan tadi, orang Filistin ini gentar, saudara. Dengar nama Israel saja takut, saudara. Itu harusnya menjadi bagian hidup kita. Ada orang yang mungkin pernah menjatuhkan engkau, ingin merugikan engkau. Kadang itu kalau kita punya toko, saudara punya toko, punya usaha, orang dunia itu berusaha ngasih kayak datang ke mbah-mbah itu loh, saudara, nyiram pasang di depan rumah, di jalan depan rumah kita, di mana kita lewati, taburi bunga, biar usaha kita mampet, pekerjaan kita tidak bisa berjalan.
Ingat, kita ini punya batu penjuru, batu peringatan. Ebenezer akan menjadi bagian hidup kita. Sampai di sini, pembelaan Tuhan. Jadi jangan takut tuh hal-hal kecil seperti itu. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang besar, pembelaannya tidak akan pernah berhenti. Bukan hanya untuk gereja ini saudara, untuk engkau pribadi lepas pribadi. Untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk putra-putri kita. Tidak akan pernah berhenti penyertaan Tuhan. Ulta gereja, kiranya kita akan jadikan peringatan bersama buat kita semuanya saudara. Sepanjang 23 tahun, saya yakin saudara semuanya punya banyak kesaksian yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan mungkin kesaksian-kesaksian yang penuh air mata. Bagaimana kita jatuh dan Tuhan menopang, mengangkat kita. Pernah kita terperosok, masuk di jurang yang sangat dalam. Tetapi kita ingat ini, Ebenezer, Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan itu akan membuat kita itu ingat saudara. Seandainya hari ini ada di antara kita yang rasanya kita ini seperti ada dalam lembah kelam, di jurang yang dalam. Ingat perkataan Tuhan ini saudara. Tuhan tidak akan pernah berhenti menyertai engkau. Tangannya terus akan membela kita. Kasih Tuhan terus akan menyertai perjalanan hidup kita. Saudara, engkau yang pernah jatuh, saya yang pernah jatuh, saudara yang pernah jatuh, suami, istri, kita pernah jatuh. Itu justru menjadi momen yang baik saudara. Menjadi kesempatan untuk kita bersama untuk bisa bersaksi bahwa Allah kita Allah yang Ebenezer. Kalau di antara saudara merasa tidak pernah jatuh, nggak pernah gagal, nggak bisa berkata seperti ini loh saudara. Kita tidak bisa mengucap syukur kalau kita tidak pernah merasakan kesandung itu loh saudara. Kalau kita pernah kesandung, pernah sakit, aduh sakit itu seperti ini, kita jadi ingat, aku harus bersyukur kepada Tuhan. Aku bisa melalui semua ini karena Tuhan. Tuhan yang menghapus air mataku, Tuhan yang membangkitkan usahaku, Tuhan yang menyembuhkan sakitku. Mungkin ada di antara saudara yang sampai hari ini masih kondisi sakit. Tetapi ini membuat kita ini tambah kuat saudara. Membuat kita ini bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau kita belum sembuh sampai hari ini sakitmu, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita saudara. Artinya Tuhan punya rencana yang belum selesai dengan hidup kita. Saya hari ini ada sakit yang belum saya sembuh sampai hari ini. Tapi saya melihat seperti ini saudara. Artinya Tuhan punya maksud yang saya belum pahami. Dan itu artinya kalau sekali sakit, 2 kali sakit, kita kan tetap harus bangkit dan tidak boleh menyerah. Karena apa? Perjalanan hidup kita masih panjang. Kalau engkau menyerah, ya sudah, kasih bendera putih. Aku menyerah ya Tuhan. Ya Tuhan akan ngomong, ya wis, tunggu sebentar, engkau tak jempute. Ya, kalau kita ada yang menyerah ini, capek dengan usaha, kok ya tetap gini-gini tok. Ada yang capek dengan sakit kita, capek ngurumat anak-anak kita, rasanya buah tetap ya rasanya. Sudah didoakan, kok tetap, sudah digumulkan puasa, kok ya tetap. Menyerah aku Tuhan. Udah Tuhan aku menyerah. Kalau engkau menyerah, Tuhan yang akan bilang, ya wis le menyerah, pulang sudah, pulanglah ke rumah. Kemana rumah kita? Kemana rumah kita? Nggak ada yang yakin ini. Kalau kau menyerah, artinya sudah
capek di dunia ini, ya Tuhan akan menjemput engkau. Jadi jangan menyerah, jangan takut terhadap hidupmu, karena Tuhan belum berhenti berencana untuk hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, keluarga Eklesia hari ini. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Mari saya mengundang setiap kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Sembah, muliakan Dia. Angkat hatimu, angkat kedua tanganmu untuk Bapa kita. Amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Paulus akan berdoa untuk firman Tuhan.